Aku penasaran deh, UMKM itu sepengaruh itu ya untuk perekonomian Indonesia? Benar banget, Atar. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Dari warung kecil, usaha rumahan, sampai bisnis skala menengah memiliki peran besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi meskipun UMKM ini terlihat sederhana, ternyata ada aturan hukum jelas yang mengatur bagaimana UMKM ini bisa diklasifikasikan, bagaimana pajaknya dihitung, dan kapan mereka mulai punya kewajiban perpajakannya. Tapi UMKM itu apa sih menurut undang-undang? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 M. Usaha menengah yaitu ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 M sampai dengan paling banyak 50 M. Terus, kenapa sih UMKM itu harus bayar pajak? UMKM harus bayar pajak karena merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar ke kas negara yang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk ikut membiayai pembangunan. Maka dari itu UMKM harus melakukan pembayaran pajak. Jadi, kapan sih UMKM itu harus mulai bayar pajak? Kalau penghasilan brutonya lebih dari 500 juta dalam setahun. Kalau omsetnya masih di bawah 500 juta, UMKM tidak dikenakan PPh final 0,5%. PPh final itu apa sih? Oke, Atar. Jadi PPh final itu adalah pajak penghasilan yang tarif dan objeknya ini udah ditentukan secara khusus dan sifatnya ini bersifat final. Dasarnya ada di Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2. Dasar hukumnya apa aja? Oke, jadi setelah kita mengetahui nih apa itu UMKM dan PPh final, tentunya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak ngebahas dasar hukum dari pengenaan pajak ini. Jadi dasar hukum dari pengenaan PPh final UMKM ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf E Undang-Undang PPh yang lebih lanjut dibahas dalam Pasal 56 hingga 63 PP nomor 23 tahun 2018 dan diperbarui pada PP nomor 55 tahun 2022. Kenapa sih memilih topik UMKM? Karena tahun 2024 UMKM masuk tahun terakhir menggunakan tarif PPh final 0,5% karena aturan PP 23 tahun 2018 hanya memberi jangka waktu maksimal 7 tahun. Akibatnya jutaan UMKM ini harusnya pindah ke tarif pajak normal mulai tahun 2025. Tapi dari informasi yang terbaru, pemerintah sedang menyiapkan revisi aturan supaya skema PPh final UMKM ini bisa diperpanjang sampai tahun 2029 dan berencana ingin menerapkan tarif 0,5% ini secara permanen. Jadi, walaupun aturan lama ini memang akan habis masa berlakunya, kemungkinan besar pemerintah ingin memberikan waktu tambahan agar UMKM tetap bisa menikmati tarif yang lebih ringan. Oke, jadi di pasal 56 ini dia menjelaskan tentang bahwa penghasilan dari usaha yang memiliki penghasilan peredaran bruto tertentu akan dikenain pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak 0,5%. Sedangkan di pasal 57 menjelaskan bahwa siapa aja sih yang bisa dikenakan tarif pajak 0,5% ini. Jadi, subjek pajak dalam pasal ini disebutkan yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang penghasilan brutonya atau omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Sehingga UMKM ini menjadi salah satu subjek pajak PPh final dari dalam pasal ini. Oke, selanjutnya di pasal 59. Di pasal 59 ini, UMKM ini nggak bisa dikenakan tarif 0,5% selamanya. Kenapa? Dalam pasal ini dijelaskan bahwa UMKM ini hanya bisa menggunakan tarif 0,5% maksimal 7 tahun setelah menyampaikan pemberitahuan kepada DJP. Sehingga sejak peraturan ini terbit, yaitu di tahun 2018, maka tahun ini atau tahun 2024 merupakan tahun terakhir bagi 1,23 juta WP UMKM menggunakan tarif final ini dan kembali menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi, kalau misalnya UMKM terdaftar di DJP pada tahun 2018, UMKM ini akan berakhir menggunakan tarif 0,5% pada tahun 2024. Sehingga tahun 2025 dia harus kembali menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Sedangkan kalau misalnya UMKM ini terdaftar di DJP pada tahun 2020, UMKM ini akan berakhir menggunakan
menggunakan tarif 0,5% pada tahun 2026. Sehingga di tahun 2027 nanti dia harus kembali menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Tenang aja teman-teman, tapi bagi UMKM yang memiliki penghasilan bruto atau omsetnya di bawah 500 juta dalam 1 tahun, gak akan dikenain pajak 0,5% ini yang dijelaskan di dalam pasal 60 loh. Tapi kalau di tengah-tengah tahun penghasilan bruto atau omsetnya UMKM yang udah lebih 4,8 M, maka tetap harus membayar pajak dengan tarif 0,5% ya teman-teman. Cara bayar pajaknya gimana sih? Nah, teman-teman bisa melunasi pajak turut utangnya dengan cara sendiri melalui SSP dan bank ya. PPh final UMKM sebesar 0,5% pada dasarnya hanya berlaku selama 7 tahun. Maka dari itu wajib pajak yang mulai memanfaatkan insentif PPh final sejak tahun 2018 seharusnya akan berakhir masa penerapannya pada tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan mengusulkan agar penerapan PPh final 0,5% diperpanjang. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat terus mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi melalui pemberian kemudahan dan kesederhanaan penghitungan perpajakan. Lalu, apa sih presumptive taxation dan juga scheduler taxation? Jadi di dalam PPh final 0,5% ini, dia menggabungkan dua konsep perpajakan. Yang pertama presumptive taxation dan yang kedua scheduler taxation. Yang dimana dalam presumptive taxation ini, pajak dihitung bukan dari laba, melainkan dari indikator lain yang dianggap mewakili kemampuan bayar wajib pajaknya. Dalam hal ini disebut sebagai omset. Tapi konsep ini dipakai karena banyak pelaku UMKM belum mampu menyusun pembukuan secara lengkap, sehingga pemerintah melakukan omset sebagai dasar yang lebih sederhana dan mempermudahkan dalam proses penghitungan. Sementara itu, scheduler taxation adalah sistem yang membagi penghasilan ke dalam kategori tertentu. Lalu, setiap kategori ini dikenain pajak dengan aturan dan tarif yang berbeda-beda. Di dalam PPh final pasal 4 ayat 2, termasuk tarif 0,5% untuk UMKM ini merupakan contoh penerapan sistem karena penghasilan dari UMKM ini dipajaki secara terpisah dari penghasilan lainnya dengan tarif final tersendiri. Jadi, PPh final 0,5% ini menerapkan pajak yang sederhana berbasis omset, sekaligus dia memposisikan penghasilan UMKM ini sebagai kategori khusus dengan pelakuan pajak yang final. Jadi, di tahun 2025 ini, para UMKM berharap kepada pemerintah terus menghadirkan kebijakan perpajakan yang berpihak kepada kemudahan berusaha. Apapun keputusan yang saat ini diterapkan, baik berkaitan dengan kelanjutan tarif, insentif, maupun kewajiban pembukuan, semoga tetap mempertimbangkan kemampuan dan kepatuhan UMKM di lapangan. Kebijakan yang sederhana, jelas, dan tidak membebani akan sangat membantu pelaku usaha untuk tetap bertahan dan berkembang dalam situasi ekonomi yang dinamis. Sebagai warga negara yang taat peraturan, kita perlu menyambut baik kebijakan perpajakan UMKM yang berlaku di tahun 2025 ini. Dengan keputusan pemerintah yang berencana menerapkan tarif PPh final 0,5% secara permanen, pelaku UMKM kita memiliki kepastian yang lebih besar dalam perencanaan keuangan dan pajak. Meskipun tarif ini tetap berlaku, penting bagi kita untuk tetap menjaga pembukuan yang rapi sesuai dengan SOP-nya.